Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe. Jangan lupa di-share juga video aku biar banyak yang view, biar info-info ke kalian juga makin bertambah. Kali ini aku akan bahas tentang BPJS Kris, yang dimana BPJS yang katanya itu kelas 1, 2, 3 itu akan dihapuskan ya teman-teman. Dan ini akan diimplementasikan mulai tahun 2025. Ini aku dapat informasi dilansir dari Bitok ya, Bitok Kompas TV, yang dimana pembawa acaranya itu dari My Sister Tarigan. Dan di situ juga ada komunikasi bersama Pak Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Wakil Menteri Kesehatan. Nah, di situ katanya bahwa BPJS kelas 1, 2, 3 itu akan dihapuskan dan akan diganti dengan BPJS Kris atau Kris itu kelas rawat inap standar. Jadi akan disamakan, gak ada kelas-kelasan lagi ya teman-teman. Pasti banyak pertanyaan dari masyarakat ataupun dari kayak parlemen-parlemen atau dari rumah sakitnya sendiri. Kenapa kok diganti sampai ke BPJS Kris dan apa tujuannya? Nah, di sini Pak Dante itu menjabarkan kalau katanya yang pertama itu katanya untuk membuat masyarakat lebih nyaman dan untuk mencegah infeksi penyakit. Dan yang kita tahu juga nih kalau BPJS-nya berkelas itu biasanya kalau di vaskes tingkat pertama itu dari ruangannya saja biasanya itu satu ruangan diisi oleh 6 kamar. Nah, mungkin karena itu dikhawatirkan misalkan ada berbagai jenis penyakit nanti akan terjadi infeksi dan bukan malah sembuh, rawat inap itu malah makin bertambah gitu penyakitnya. Tapi Wakil Menteri Kesehatan di sini menjelaskan juga kalau misalkan BPJS Kris itu tidak berlaku untuk NICU, PICU, dan ICU. Nah, ini hanya berlaku untuk ruang rawat inap biasa. Nah, sekarang aku bakal jelasin dulu nih kenapa implementasinya akan dimulai untuk tahun 2025. Karena alasannya itu di sini masih banyak rumah sakit baik itu rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten, dan rumah sakit swasta yang belum memenuhi syarat dari rumah sakit untuk menuju Kris ini. Syarat untuk menjadi mitra BPJS Kris ini katanya ada 12 syarat untuk rumah sakit itu sendiri. Nah, 12 syarat ini akan aku jabarin. Katanya ada 12 kriteria Kris atau JKN. Di sini aku dilansir dari beritanya itu investor.id ya. Nah, di sini katanya yang pertama itu bahan bangunan di rumah sakit tidak memiliki porositas yang tinggi. Nah, yang kedua ventilasi udara. Mungkin di sini ventilasi udara harus cukup ya. Dimana yang satu ruangan itu biasanya harus terdiri harus ada jendelanya gitu. Terus yang ketiga pencahayaan ruangan harus cukup juga. Yang keempat kelengkapan tempat tidur. Nah, dari kelengkapan tempat tidur ini mungkin katanya sih kalau BPJS Kris jadi diimplementasikan itu katanya satu ruangan itu hanya untuk 4 tempat tidur aja teman-teman. Nah, sekarang pada kenyataannya kalau dibagikan per kelas itu yang kelas 3 saja itu satu ruangan 6 tempat tidur, yang kelas 2 itu 4 tempat tidur, dan yang kelas 1 itu 2 tempat tidur ya teman-teman. Nah, jadi nanti misalkan BPJS Kris ini berlaku, yang tahap-tahap per kelas tempat tidur itu akan dihapuskan. Jadi semua pengguna BPJS akan ditempatkan di satu ruangan yang hanya ada 4 tempat tidur. Nah, dengan tujuan yang tadi itu untuk mencegah infeksi, biar pasien juga lebih nyaman. Nah, yang ke berapa tadi? Yang kelima, tersedia satu nakes per tempat tidur. Jadi satu tenaga kesehatan untuk satu tempat tidur. Jadi perawatnya itu satu tempat tidur ya satu gitu. Udah ada yang tanggung jawabnya gitu. Terus
dapat mempertahankan dengan stabil suhu ruangan 20 sampai 26 derajat Celcius. Nah, dari sini berarti harus ber-AC ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan jadi diimplementasikan, berarti setiap rumah sakit yang nantinya akan berbasis kris ini harus punya AC di setiap ruangannya. Nah, yang ketujuh, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Nah, jadi harus dibedain katanya teman-teman kalau ingin bermitra, rumah sakit yang ingin bermitra ketika BPJS ini akan diganti dengan kris. Nah, selanjutnya, kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Nah, yang tadi ini, yang satu ruangan hanya untuk 4 tempat tidur. Yang kesembilan, tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel pada plafon dan tidak berpori. Jadi mungkin kayak gorden-gorden gitu harus diganti, dan si batangnya itu harus nempel ke atap gitu. Jadi nggak boleh kayak tirai doang gitu penghalang. Jadi kita kayak tembok gitu kalau misalkan plafonnya, tiangnya nempel ke plafon. Nah, yang ke-10, kamar mandi di dalam ruang rawat inap. Jadi biasanya kan di rumah sakit yang standar, khususnya yang kelas 3 itu kamar mandi biasanya itu di luar ruangan ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan rumah sakit ini akan bermitra dengan BPJS untuk mengikuti program kris ini, nah harus ada kamar mandi yang di dalam ruangan. Oke, yang ke-11 itu kamar mandi sesuai standar aksesibilitas. Ya mungkin untuk manula itu kamar mandinya yang harus kayak gimana, itu mungkin ada standar-standarnya lagi, ada persyaratan lagi untuk kriteria kamar mandi sendiri. Nah, yang ke-12 itu ada outlet oksigen. Itu 12 syaratnya, teman-teman. Nanti aku jabarin lagi ya 12 syaratnya, nanti aku kasih tahu lagi di video aku. Nah, ada juga beberapa pertanyaan nih. Apakah BPJS kris ini kalau diterapkan itu akan berpengaruh pada iuran BPJS-nya? Yang pertama itu, dan yang kedua di sini masih ada kebimbangan yang antara 4 tempat tidur ini sih urusan pemerintah ya, kayak urusan rumah sakit. Katanya kalau misalkan dari BPJS kris ini diterapkan, otomatis rumah sakit akan hanya sedikit menampung pasien, teman-teman. Jadi kan 4 tempat tidur dari satu ruangan, otomatis akan berkurang ya kapasitas untuk menampung pasien. Nah, di situ juga katanya akan mengurangi pendapatan rumah sakit. Di samping itu, kalau misalkan dilihat dari sisi pasien, mungkin kita kerugiannya itu akan susah untuk mendapat tempat tidur di rumah sakit ketika ingin rawat inap. Jadi susah lah untuk mendapatkan tempat tidur yang kosong gitu. Nah, kalau misalkan yang masalah iuran tadi, kata Pak Dante sendiri, yang Wakil Menteri Kesehatan itu, beliau berkata belum akan untuk dibicarakan untuk masalah kenaikan iuran. Jadi ini hanya dikhususkan untuk rumah sakit dan pelayanan untuk pasien saja. Itu ya teman-teman informasinya. Jadi kris ini kurang lebih tidak akan berpengaruh pada iuran kita dan belum akan dibicarakan untuk mengenai iuran yang akan naik itu. Ini hanya dikhususkan untuk kenyamanan pasien, terlebih dari tadi kapasitas rumah sakit akan berkurang, kita akan susah untuk mendapatkan tempat tidur ketika rawat inap, yaitu mungkin harusnya sih dibicarakan lagi gimana keputusannya antara rumah sakit dan si BPJS itu sendiri beserta Menteri Kesehatan. Itu aja teman-teman video kali ini yang aku bahas tentang BPJS kris kelas rawat inap standar yang akan diimplementasikan pada tahun 2025, yang tadinya akan diimplementasikan pada Juli 2022 ya. Jadi akan dimajukan lagi gitu loh. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari aku ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk di-share video aku biar banyak yang view, biar banyak informasi lagi yang tersebar, biar kita makin cerdas. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.